Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku semuanya. MI Muhammadiyah Jati yang saya banggakan, yang saya cintai. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas, kita akan mengupas tuntas buku prediksi ujian materi pembelajaran bahasa Arab. Ya, anakku semuanya, untuk menaklukkan ujian madrasah mapel bahasa Arab ini agak sedikit berat anak-anak ya. Jadi ada beberapa bab yang harus kalian pelajari mulai dari kelas 3 sampai kelas 6. Kurang lebih kalau Pak Guru kemarin hitung-hitung itu ada 15 bab ya. Ada unwanun alamat, mihnatun profesi, amali, cita-cita, fil baiti, di dalam rumah. Ada uhibbu Indonesia, saya suka negara Indonesia. Untuk jismi sebagai anggota badan, hadikotul hayawanat, ada kebun binatang, ghurfatul istiqbal, ghurfatul mudakaroh, kemudian fil maktabati di perpustakaan, fil maksob di kantin, asaatu ada jam, kemudian ada uhibbu, lughatul Quran, lughatul Arabiyah, saya suka bahasa Al-Quran. Ada juga yang kemarin terakhir itu al-utlah, hari libur ya. Beberapa bab itu harus kalian kuasai ya. Kalau belum menguasai maka ya terpaksa kita pakai trik-trik seperti yang kemarin Pak Guru ajarkan ya. Kita cari keywordnya, cari kata kuncinya, setidaknya kita tahu, nanti kita pas-paskan dan insya Allah nanti akan masuk. Yang prediksi ujian madrasah, coba kalian buka halaman 153. Halaman 153 kita mulai dari yang pertama. Ini ada 25 soal, kalian perhatikan, kalian simak, dan mudah-mudahan 25 soal yang akan kita bahas ini nanti keluar semua nanti di ujian madrasah. Amin ya robbal alamin. Pokoknya metu, mantep. Nomor 1, ini ada hiwar, ada percakapan anak-anak hiwar, yaitu antara Yunus dan Ridwan. Ini Yunus. Yunus itu berkata, bla bla bla, titik, jikta ya Ridwan, titik, kamu datang, hai Ridwan. Nah, kita artikan di sini lah. Oke, di sini. Kamu datang, hai Ridwan. Hai Ridwan, seperti ini anak-anak. Ya. Setelah titik di sini, titik, kamu datang, hai Ridwan. Kemudian dijawab oleh Ridwan, jitu, titik, Jawa Asyarkiyah. Ya. Jitu itu saya datang, titik, Jawa Asyarkiyah. Syarkiyah itu Jawa Timur anak. Jawa Timur berarti titik kamu datang. Ini ada dua kata tanya yang harus kalian jawab ya. Jadi ada dua pertanyaan ya, dua kata tanya anak-anak ini. Titik jita, titik kamu datang hai Ridwan. Kemudian jawabnya Ridwan, jitu saya datang, titik Jawa Timur. Berarti kita jawab dulu yang mana ini? Yang ila, aina, dan min. Dua kata tanya ini artinya apa? Yang satu adalah kemana, kemudian yang satu adalah dari. Oke. Kemana kamu datang hai Ridwan? Salah ya kalau kemana ya. Oke, lanjut yang kedua, ini salah. Yang kedua ila aina, kemana lagi ini? Otomatis sudah salah ini sudah salah kok. Ya, ila aina itu salah. Min aina dan min yang C. Ini otomatis salah. Otomatis salah. Oke, sekarang yang min aina atau min aina dan min aina itu dari mana? Dari mana? Kemudian dan dari. Coba anak-anak. Titik kamu datang hai Ridwan. Dari mana kamu datang hai Ridwan? Saya datang dari Jawa Timur. Oke. Berarti jawabannya adalah di C. Wis ketemu rasa golek yang D. Mana ini? Jawabannya adalah C. Masuk ke nomor 2. Rahmat. Ini bisa lagi nomor 2. Rahmat dan Mbak Yani. Mbah Rahmat karo Mbak Yani. Marokmu hati Vicky Yayani. Marokmu hati Vicky Yayani. Saya kasih artinya dulu.
Rohmu HTV itu berapa nomor? Kemudian jawabnya rohmu titik-titik, jawabnya Yani rohmu titik-titik 08573. Yang harus dijawab itu adalah titik-titiknya ini ya. Berapa nomor HP-mu ya Yani? Nomor titik-titik ya. Yani otomatis menjawab nomor HP-ku ya, otomatis HP-ku ya. Karena ini posisinya Yani yang menjawab. Berarti HP-ku, di mana HP-ku? Coba, ini jawabannya semuanya sama. HP-ku, yang pertama adalah HP-ku. HP-ku. Kemudian ini HP-mu perempuan. HP-mu PR. Ini adalah HP-mu LK dan ini HP-nya. HP-nya PR itu perempuan anak-anak. PR. Oke, jadi jawabannya HP-ku ya. Jawabannya berarti anak-anak. Jawabannya A. Kita ubah dulu. Menjawab soal ini, jadi anak-anak harus tahu domir. Kemarin sudah saya sampaikan ya di pembelajaran kemarin itu, domir itu kalau bersambung dengan benda, kalau menunjukkan saya itu ketambahan ya. Ini coba kalian lihat ini. Hatifun kan asli, kata dasarnya hatifun telepon, kemudian kemasukan ya menjadi teleponku atau HP-ku. Kemudian kalau kamu laki-laki, HP-mu laki-laki, maka ketambahan K. Kamu perempuan ketambahan Ki. Dan dia perempuan ketambahan H. Seperti ini anak-anak. Baik anak-anak, kita akan masuk nomor 3 okay? Nomor 3 ini adalah susunan kalimat yang diajak anak-anak. Al jumlatu as-shahihatu minal kalimatis sabiqohiyah. Maksudnya adalah susunan kalimat yang benar pada kata-kata ini itu seperti apa ya? Syari'un itu artinya jalan anak-anak. Syari'un kita artikan pakai ini ya. Oke, syari'un di sini nggih. Kita artikan jalan. Kemudian baiti artinya rumahku anak-anak. Ya. Rumahku. Kemudian rohmu 12. Saya sebentar, ini kok kayaknya mengganggu ini di sini. Kita pindahkan sini saja. Ya. Ini juga kita pindahkan sini. Ya, rohmu 12 itu nomor 12. Kemudian unwanun kita kasih alamat dan Suramadu itu Suramadu ya. Coba anak-anak, kalau kalian rangkai atau kalian susun menjadi kalimat yang benar. Unwanu baiti, alamat rumahku itu unwanu baiti fis syari fisnya nggak ada ini. V-nya kok nggak ada. Apakah baik anak-anak, ini seharusnya ada V-nya ya ini. Jadi unwanu pertama ini unwanu baiti V dulu baru syari'i. Alamat rumahku di jalan mana? Jalan Suramadu, rokmu 12 ya. Jadi berarti unwanu baiti fi syari'i Suramadu rokmu 12. Pertama adalah unwanu. Kita masuk unwanu baiti lah ini. Unwanu baiti fi syari' Suramadu rokmu 21. Ini adalah yang benar anak-anak. Jadi jawabannya adalah C. Yes, jawabannya adalah C. Oke, cukup rumit ya anak-anak. Kita masuk ke nomor berapa ini? Nomor 4 anak-anak. Oke, sekarang nomor 4. Hadza abi huwa bla bla bla. Wa dhifatuhu hiya fahsul marid wa ilajuhu. Ini kalau mau mengartikan satu persatu kayaknya terlalu lama ya anak-anak. Jadi kalian langsung kalau ada objek gambar, kalau di sebuah soal ada gambar langsung terus pada gambarnya saja anak-anak.
Oke, kalian atur pada ini. Abi. Kita masuk abi. Abi itu berarti ayah, berarti yang tua ini. Yang mana? Yang tua adalah yang ini, anak. Jadi ini ayahku, huwa dia seorang apa? Gitu aja. Kita langsung jawab di sini. Kita artikan. Mulai dari toyarun. Toyarun itu adalah pilot. Oke, kemudian saikun supir. Oke, falahun petani. Kemudian tobibun ini adalah dokter. Ketemu kan jawabannya? Adalah yang D. Seperti itu. Jadi anak-anak ini kalian. Oke, ada gambarnya ini. Maka langsung saja tertuju kepada, kan ada dua orang ini. Yang dimaksud apakah yang kecil atau yang besar? Maka cukup satu kalimat ada di sini, ada abi, hada abi, dia ayahku. Berarti yang besar. Ayahku seorang dokter. Ini anak. Kita masuk ke nomor 5. Fil mustaqbal uridu an akuna bla bla bla. Liu alimat dalamit liyakuna mahiron. Nah, di sini maka anak harus tahu depan. Ini aja di masa depan. Uridu an akuna, saya ingin menjadi titik-titik. Maksudnya ini apa? Nah, ini nanti kita taruh sini dulu aja. Di masa depan, saya ingin menjadi titik-titik liu alimat dalamit liyakuna mahiron. Artinya saya tulis di sini anak-anak. Tulis itu titik-titik itu menjadi apa? Bahwa mengajar murid-murid, supaya menjadi pintar. Berarti sudah bisa ditebak nggih. Berarti di masa depan saya ingin menjadi apa yang mengajar murid-murid supaya menjadi pintar. Jelas itu adalah guru. Guru bahasa Arabnya kalau tidak tahu juga bingung lagi di sini. Oke, mudarrisan. Coba kita kasih ini. Artian sini saja, mudarrisan ini adalah guru. Kemudian surtian, saya artikan sekalian. Surtian adalah polisi. Untuk kalian belajar nggih. Falahan ini adalah petani. Kemudian muhandisan ini adalah arsitek. Seperti ini anak-anak. Ya. Jadi jawabannya adalah yang A, guru. Oke, kita masuk ke nomor 6. Kita masuk ke nomor 6. Tutupkan di sini lagi. Nomor 6. Sogirun gua li ummi kholi akhun hada. Lagi-lagi anak-anak disuruh untuk menyusun kalimat yang acak ini. Kalian susun menjadi kalimat yang benar. Kecil anak-anak. Sini aja. Kecil ya. Kok kecil. Kecil. Kemudian gua artinya dia. Terus kemudian li umi punya ibuku, punya ya, karena ada li itu makna punya. Kholi ini adalah paman tapi dari ibu ya, paman. Kalau paman dari ayah namanya amun. Kemudian ada akhun ini artinya saudara laki-laki. Baik, setelah kita mengetahui artinya satu persatu dari kata, maka mari kita susun menjadi kalimat yang benar. Kita pakai rectangle aja. Kita mulai, yang benar itu pertama adalah hadza. Hadza, ini yang pertama harusnya, karena ini laki-laki. Siapa yang laki-laki di sini adalah Kholi, ini adalah pamanku ya. Siapa pamanku? Kemudian yang ketiga huwa, dia adalah siapa? Akhun.
saudara. Sohir kecil berarti dia adalah adiknya, adik laki-lakinya li umi, adik laki-lakinya ibuku ya. Itu urutannya anak-anak. Hada kholi huwa akhun sohir li umi. Ada nggak di sini coba? Hada kholi huwa akhun sohir li umi ya. Ini sudah Pak Guru lingkar ya. Fil lughatil arabiyyah titik. Ayah bahasa Arabnya itu aja intinya, yang mana langsung ya, abun ayah, umun ibu, akun saudara laki-laki, uktun saudara perempuan. Yang ini mudah, langsung menginjak nomor 8. Nomor 8, li abi walidatun, bahwa ayahku, kita kasih terjemah di sini ya. Oke, kita kasih ini. Ayahku punya anak perempuan, anak PR. Bahia berarti dia titik. Berarti dia siapa? Berarti ayahku punya anak perempuan. Berarti dia, kita masuk lagi yang ke sini. Ukhti. Ukhti itu adalah saudara perempuanku. Kalau jadi ini adalah kakekku, ngami pamanku, jaddati nenekku. Berarti yang benar adalah yang ukhti, saudara perempuanku. Ya, diingat-ingat. Kemudian kita masuk ke nomor 9, langsung cepat saja. Ana asyrobu al-asir wasodiki bla 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 al-halib. Kita kasih ini, kita kasih arti, saya minum jus anggur, misalkan seperti ini. Kemudian dan temanku titik al-halib itu susu. Nah, berarti sama ya, anak saya minum jus anggur dan temanku minum susu, harusnya sama. Tapi bedanya adalah pelakunya. Kalau yang atas ini anak-anak, saya ganti ini dulu. Asyrobu ini adalah saya minum, maka di ini temanku bahwa dia minum harusnya ya. Bedanya hanya di situ anak-anak. Kalau asyrobu di depannya a itu adalah menarikkan saya minum. Tapi kalau yang ini dia temanku kan berarti laki-laki nih. Temanku, sodiki, kalau sodikoti teman perempuan, sodiki temanku laki-laki minum susu, berarti dia laki-laki minum susu. Kalau dia itu tandanya apa depannya? Kalau asyrobu ini yang a ini genah, yang a ini saya, berarti salah ini karena teman kok saya. Nah, teman itu dia ya, harusnya dia laki-laki. Yasrobu, benar atau salah ini yasrobu? Iya, benar anak-anak. Jadi kalau dia laki-laki maka depannya diganti ya yasrobu. Kalau dia perempuan tashrobu ya. Kalau kita nashrobu. Seperti itu anak-anak, kita langsung masuk nomor 10. Fibala di Indonesia khamsu titik gabirotin. Kita kasih arti dulu. Kita kasih arti dulu, ben dong ngerti. Fibala di Indonesia itu di negara Indonesia ada atau terdapat khamsu itu apa anak? Khamsatun itu 5, terdapat 5 titik kabiroh itu besar. Maksudnya apa ini? Di negara Indonesia terdapat 5 titik yang besar. Jazirotun, Jazair, semuanya jawabannya sama anak-anak ini. Jazirotun, Jazairin, Jazirotin, Nah, ini Jazirotin ini artinya pulau. Dan saya tulis di sini, Jazirotin ini artinya pulau. Dan A sampai D ini artinya pulau semua. Yang membedakan adalah kalau Jazirotin, yang A ini saya kasih kotak, yang A ini itu satu pulau. Kalau kita lihat dari pertanyaan ini ada 5 ya, khamsu.
Jazirotin itu satu pulau. Padahal pertanyaannya khomsu 5. Berarti kalau 5 itu menandakan jamak ya. Dalam bahasa Arab, jadi isim itu secara jumlah itu terbagi menjadi 3, yaitu isim mufrad. Isim mufrad itu satu benda. Kemudian isim tasniyah ini 2 benda, dan yang ketiga adalah isim jama. Isim jama ini lebih dari 2, 3 sampai seterusnya, itu namanya isim jama. Oke, kalau mufrad itu bentuknya seperti ini. Yang A ini mufrad ini, yang A ini satu pulau. Kemudian yang B ini jazairin, yang kata awalnya atau dasarnya adalah jaziratun menjadi jazair. Kenapa menjadi jazair? Karena ini menjadi jamak, banyak pulau ya. Tandanya adalah ini jaza, ada matobi'inya kalau kalian belum ya. Mengikuti mazan mafailah seharusnya, tapi untuk kalian cukup di tengah-tengah kata ini ada matobinya, ada panjangnya. Baik. Jadi intinya seperti itu kurang lebih ya anak-anak. Ketika kalian ingin mencari isi kalimat ya, kata sebelum kata terakhir, seperti muslimatun. Nah, ada matobinya ya. Sholawatun. Nah, itu semuanya jamak ya. Kita masuk ke nomor 11 ya. Aksarul manadiril jamilah wa tarihiyah fi Indonesia. Manadirun. Ini artinya pemandangan. Mana pemandangan ini? Air terjun, pantai, masyarakat, pemandangan lain. Ini jawabannya. Kita langsung masuk ke nomor ya. Nudzakiru ad-durusa fi ghurfatil mudzakarah wa najtami'u ma'al usrati fi titik-titik. Ya. Kita belajar pelajaran di ruang belajar, wa najtami'u dan kita berkumpul bersama keluarga. Ini yang jadi keywordnya yang mau saya tekankan, ada yang di sini saja anak-anak. Yang di kalimat kedua ini, baris kedua ini ya. Wanastimu dan kami kumpul, kita nggak usah membaca yang atas pun tidak masalah. Dan kami kumpul, ketika kumpul bersama keluarga. Ya, jadi ketika kumpul bersama keluarga itu identiknya adalah ruang tamu, atau ruang tamu. Kita tidak perlu memikirkan ini, karena ini nanti menyita waktu banyak sekali kalian memikirkan mengartikan ini kan sebenarnya gampang kalau tahu artinya ya. Mudzakiru ad-durusa, kita belajar di ruang belajar ya, tapi nggak ada hubungannya sama yang menjadi soal ini. Dan kita berkumpul, nah maksudnya dan kita berkumpul bersama keluarga, maka otomatis kalau kita berkumpul bersama keluarga itu masuknya di ruang tamu. Ruang tamu itu jawabannya ada di yang B, ghurfatul. Seperti itu anak-anak. Kita lanjut nomor 13. Fi hadzal baiti ghurfatul istiqbal wa ghurfatul naum wa ghurfatul akli. Ghurfatul istiqbal titik-titik. Nah, di rumah ini itu ada ruang 1 ghurfatul istiqbal. Ini ya ruang keluarga, ini maksudnya ruang tamu juga termasuk, tapi ruang keluarga. Kemudian ghurfatul naum, kamar tidur. Ghurfatul akli, ini ruang makan. Pertanyaannya adalah ghurfatul istiqbal titik-titik. Ghurfatul istiqbal itu ruang tamu atau ruang keluarga itu, kalau secara arti itu semuanya bisa masuk. Ruang keluarga itu A, bersih, B, wasi'un, luas, C, jamilun, indah, D, kabilun, besar. Ini semuanya bisa masuk. Tapi yang dimaksud di pertanyaan ini adalah ghurfatun. Ya, yang dimaksud pertanyaan di sini adalah ini loh, ada ininya ini loh anak-anak, tun. Ya, tun. Tun itu menandakan apa? Kalian sudah tahu ya, tun itu menandakan perempuan, PR. Maka gabungannya jodoh niku ya PR ya. Ketika soalnya PR, jawabannya ya PR.
Kalau soalnya itu LK, jawabannya ya LK. Tandanya LKPR itu apa? Ada tunnya ini. Kalian perhatikan di yang B, C, D ada tunnya enggak? Enggak ada. Ini juga enggak ada. Ini juga enggak ada. Maka jawabannya adalah yang seperti itu anak-anak. Kemudian nomor 14, Sofiah dan Kurnia. Ini hiwar lagi pertanyaan percakapan. Sofiah titik-titik ghurfatul mudzakarah, titik-titik ruang belajar. Ruang belajar saya artikan. Jawabannya Kurnia di sini ruang belajar di samping musola. Nah, seperti ini anak-anak. Kalau diartikan mesti mudah sekali. Titik-titik ruang belajar di samping musola. Di mana ya? Ini pertanyaannya. Titik-titiknya ini, kata tanya yang harus terjadi itu di mana? Di mana ruang belajar itu? Ruang belajar di samping musola. Nah, kalau diartikan mudah jawabnya ma itu apa artinya? Ini apa? Masa apa di ruang belajar? Nggak bisa kan? Nggak cocok kan? Kemudian man siapa di ruang belajar? Aina di mana ruang belajar? Hal apakah ruang belajar yang mana yang pas? Yang pas adalah di mana ruang belajar. C. Aina di atas. Ya. Janibal masjid di hadiqatun fiha azharun katsiratun. At-tarjamatu as-sahihah minal mujamlatis sabiqah. Tarjamatu, itu ngerti ya. At-tarjamatu itu terjemah anak-anak. Terjemah yang benar. Terjemah as-sahihatu yang benar dari kalimat di atas adalah. Pertanyaannya seperti itu. Jadi kalian disuruh untuk menerjemah kalimat ini. Ya. Janibah itu di samping ya. Yuk, coba di belakang masjid ada kebun. Di dalamnya ada pohon yang banyak. Ada aku salah. Di dalam masjid itu bukan janibah loh ya. Janibah ini artinya janibah itu di samping pingnya. Ini di samping kita cari di samping masjid. Di samping masjid ada kebun. Di dalamnya ada bunga yang banyak. Ini anak-anak. Soal sulit. Nomor 16. Lanjut. Nastati'u an nangduru hayawanatin mutanawwi'atin fi. Nah, ini yang perlu dijadikan kata kunci ada di sini anak-anak. Ada di hayawanatin. Kudune ngerti ya artinya hayawan, wan hewan. Nah, artinya hewan ini. Kita mampu melihat atau kita bisa melihat hewan-hewan yang bermacam-macam di mana? Hadiqatul hayawan. Iya, jawabannya yang A. Al hayawanu alladhi yuhasilul laban huwa. Nah, ini yang kata kuncinya di mana anak-anak? Al hayawan hewan, yuhasilul laban. Kata kuncinya ada di laban anak-anak. Karena jawabannya semuanya hewan ini. Namun kambing, kitun, bebek, filun, gajah, bakorun, sapi ya. Berarti kata kuncinya di al-laban. Al-laban ini artinya apa? Labanun artinya susu ya. Hewan yang menghasilkan susu adalah A. Ghonamun kambing, B. Kitun bebek, C. Filun gajah, D. Bakorun sapi. Wah, ini kambing juga menghasilkan susu ya nah. Jawabannya A dan D ini bakorun sapi, tapi saya kira yang dimaksud ini adalah sapi ya. Yang dimaksud ada di sini. Nomor 18 ya. Fil fasli saburatun kabiratun huwa titik-titik jamilatun. Coba anak-anak. Ini masih di pertanyaan nomor 18 ini tanpa kalian tahu artinya seharusnya bisa menjawab karena ini mainnya atau modelnya laki-laki LK PR yang seperti nomor berapa tadi? Tadi sudah Pak Guru jelaskan ya. Seperti itu. Jamilatun. Nah ini loh. Buat titik-titik jamilatun ini ada tunnya. Maka tari yang ada tunnya saja di sini. Ketemu ya anak. Kalau soal seperti ini seharusnya gampang ini. Pokoknya kalau ada titik-titik terus tun, berarti kalian harus mencari yang
yang muannas, yang PR perempuan. Ini tilmidun mahirun wa nasyitun. Maksudnya di sini huwa tilmidun mahirun. Al mubtada fil jumlatil lati tahtaha khatun, yakni pertanyaannya angel meni Pak. Apa pertanyaannya Pak? Nah, ini harus tahu kalian. Ini saya kasih artinya. Mubtada itu adalah isim atau kata yang berada di awal, ya, di awal kalimat. Pernah dalam kalimat kecuali kalau di awalnya itu ada huruf jar, fi, ila, ka. Kalau seperti itu maka mubtada diletakkan di belakang. Tapi kalau langsung di depan tidak ada huruf jar ataupun dorof, itu berarti mubtada ada di awal, ya. Ini yang dicari mubtada pada kalimat di atas. Oke, pada kalimat di atas yang bergaris bawah, allati tahtaha khotun, itu yang bergaris bawah adalah berarti huwa, ya. Jadi tidak perlu tahu artinya. Intinya di depan sini kalau tidak ada huruf jar, fi, ila, ka, alamin atau fauqa atau dorof itu ya seperti amama, terus waro'a di belakang, di depan, di samping, tidak ada kata-kata itu, maka mubtada mutlak ada di depan, ya. Kalau disuruh mencari mubtada, ya disuruh mencari mubtada ini berarti yang di depan kalimat, yaitu huwa di sini. Oke, kita lanjut nomor 20. Nastairu faizah al-kutuba fil maktabati. Al-kutuba fi maktabatil madrasah. Nastair itu pinjam, faiza pinjam buku di perpustakaan sekolah. Kalimat faiza, iya. Oh, ini bukan artinya yang dicari, ya. Untuk jawabannya kalimat faiza, kata faiza itu menjadi apa? Maksudnya menjadi apa kata faiza di sini? Nastair itu fi'il, kata kerja, faiza itu subjek, pelaku. Pelaku itu maka namanya fa'il, anak-anak. B berarti ya. Ya, kalau jadi yang perlu kalian perhatikan adalah nama orang, kata benda itu menjadi fa'il, ya, menjadi subjek atau pelaku. Nastairu fi titik-titik maktabatil madrasah liqira'atil akhbar. Nastairu, kami meminjam titik-titik. Saya kasih artinya, nah biar kami meminjam titik-titik di perpus untuk liqira'atil akhbar, untuk membaca berita. Berarti apa hubungannya dengan berita? Ya, A, kitabul fikih, benar atau salah? Salah. B, kitabur riyadhiyat, buku olahraga, juga salah. Kalau berita itu hubungannya dengan al-jaridah tuh anak-anak, koran, ya. Ya, jawabannya ada di C. 22. Nomor 22, ishtaraitu titik-titik al-miklamatu fi maktabatil adawatil madrasiyah. Ishtaraitu al-miklamata. Nah, kalau ada titik-titik belakangnya tak bundar, nah ini jadikan kunci saja anak-anak, ya. Jadi seringnya akan tepat, tapi bisa saja meleset, tapi seringnya kalian tahu. Kalau kalian tidak tahu artinya, misalkan ini, ya, tidak tahu artinya, kemudian kalian ini menjawab bar titik-titik kuwi yang tak bundar, golek ono sing menunjukkan perempuan, ya. Hadhihi, ini perempuan, ini PR. Nah, ini jawabannya nanti ada di sini. Wes to. Ya, ini PR. Kalau hadza kan ini laki-laki, zalika itu laki-laki, tanika apa ini, ya? Itu banyak orang ini, tanika ini. Oke, itu banyak orang. Jadi yang menunjukkan perempuan, ada di huruf A ini. Ini bisa kalian jadikan apa ya namanya? Jadi alternatif kalau tidak tahu artinya, seperti itu.
Kemudian nomor 23. Arif. Bla 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 titik-titik istaroita hadal kolam al jamil. Jawab Saif, kan Arif dan Saif, istaroituhu yaumal ahad al maldi. Ini harus tahu artinya. Nah, nanti kamu membeli pulpen yang indah. Pulpen yang indah ini seperti ini. Mantap. Nah, titik-titik, ini ada titik-titiknya ya. Kamu membeli pulpen ini berarti kata tanya yang harus kalian cari anak-anak. Kamu membeli pulpen yang indah ini, istaro itu saya membeli pulpen ini hari Ahad kemarin, al-madi kemarin ya, seperti jawabannya. Maka kita langsung cari yang kapan. Aina ini artinya di mana. Kam artinya berapa. Mada artinya apa yang. Mata artinya kapan. Berarti yang benar adalah yang D. Kita langsung masuk ke nomor 24. Firroha, pada waktu istirahat, astari membeli titik-titik di Filmaksov, di kantin. Wa akuluhu, dan saya memakannya fil fasli, di dalam kelas. Memakan, kata kuncinya ada di memakan ini. Ya, ini memakan. Memakan itu berarti bukan minuman ya. Yang akan kalian cari adalah yang makanan. Bab kantin yo kuwi akala dan asrob. Kalau asrob berarti cari yang menu minuman. Kalau akala seperti ini, aku lugu, ini cari yang menu makanan. Seperti itu. Coba kita A. Yang A ini jus anggur ya. Yang B ini loti. Yang C susu. Yang D teh. Seperti yang Pak Guru baru sampaikan ya. Jadi akala itu cari yang makanan. Yang makanan yang mana ini? Yang makanan. Yang B. Yang lain minuman semua. Ya, jadi kalau bab maksov, bab kantin sing dihafalke apakah dia akalahu, akuluhu makan, atau dia yasrobuhu minum ya. Kalau minum berarti menu minuman, makan menu makanan. Nomor 25, cepat saja ini. Ba'da ruju'in minal madrasah atanawal al-huda wa astariha qalilan. Lagi-lagi at-tarjamatu as-sahihah, terjemah yang benar ada kalimat di atas adalah ba'da ruju'in. Ba'da ini setelah, ruju'in pulang atau kembali, minal madrasah dari sekolah, setelah pulang dari sekolah. Coba, setelah pulang dari sekolah. Nah, ini setelah pulang dari kantor. Ini setelah pulang dari masjid. Ini salah kabeh iki. Tinggal ini. Setelah pulang dari sekolah. Ini berangkat dari sekolah. Salah juga berarti. Serasa diartike kabeh wis ketemu jawaban iki. Setelah pulang dari sekolah. Oke, lanjut nomor 26. Fi waqtir rohah tadhabu Hanifah titik-titik ilal musolla wa titik-titik ad-dukra. Pada waktu istirahat, Hanifah pergi ke musola. Neng musola ki ngopo? Neng musola berarti sholat duhur. Nah, ini A, B, C, D sama semua. Artinya sholat semua ini. Yusolli, tusolli ya. Yang membedakan adalah pelakunya, tergantung pelakunya atau subjeknya. Jadi itu yang membedakan adalah ini Hanifah. Hanifah itu laki-laki atau perempuan. Jelas perempuan nih anak-anak. Oh, ada tonnya kok. Ada tonnya ini Hanifah perempuan. Kalau perempuan berarti ini dia perempuan. Iya itu berarti kita masuknya ke ke C ini anak-anak. Tusolli. Kalau yusolli itu dia LK, dia laki-laki sholat. Tusollina itu kamu perempuan sholat.
Tusolli tok kuwi dia perempuan sholat, nusolli kuwi kami sholat. Berarti kalau Hanifah berarti yang C. Tusolli ada tak nomor 27. Arji'u minal madrasah fi sa'atil wahidah. Saya pulang dari sekolah. Arji'u ini pulang anak-anak, eling-eling ya. Kalau adhabu berangkat, arji'u pulang dari sekolah fisaati wahidah pada jam 1 apa? Pagi, siang, sore atau malam. Ya. Enggak. Yo, kalian pilih saja yang mana. Pagi, kemudian siang atau sore. Pulang dari sekolah itu jam ya jam 1 siang ya, berarti yang ini anak-anak yang 28. An-nashabu kama fi surahia. Kalian langsung lihat ke gambarnya dulu. Ini adalah gambar apa? Anak-anak sedang membersihkan ke kelas. An-nasyatu itu kegiatan di dalam gambar ini adalah apa? Oke, coba kita kasih tanawalul futur, sarapan, kemudian sholat duhur. Ya. Kemudian pembelajaran di kelas, dan yang terakhir tantiful fasli, bersih kelas. Ya, berarti jawabannya adalah yang D ya, bersih kelas ya. Kita langsung masuk ke nomor 29. Nomor 29, Mahmudah dan Laila bercakap-cakap atau hiwar. Fi ayyi sa'atin tanamina ya Laila. Pada jam berapa tanamun ini kata kuncinya. Tanamun itu tidur. Pada jam berapa kamu? Anamu fi sa'ati, saya tidur jam. Langsung dilihat objek gambarnya saja anak-anak. Kalau ada gambar jam berarti yang dicari adalah jam berapa ini. Itu ini jam 10 berarti kalian lengkari yang al-ashir. Harus hafal ya. Mulai dari al-wahidah 1, as-saniyah 2, as-salisah 3, ar-rabi'ah 4, al-khamisah 5, as-sadisah 6, as-sabi'ah 7, as-saminah 8, at-tasi'ah 9, al-ashirah 10. Ini al-ashirah ada dua anak, B dan D. Yang membedakan adalah ini jam 10 tepat. Kalau tepat itu tandanya adalah taman. Ya. Kalau kurang itu adalah illah, ada ilahnya. Kalau lebih itu ada wa. Ini dihafalkan ini, tamaman, wa dan illah. Ya. Oke, kita masuk ke nomor 30. Kita artikan baiti ba'idun anil madrasah. Ini tidak ada tempat, kalian tulis sendiri saja. Rumahku jauh dari sekolah. Fa'adhabu, maka saya pergi ilal madrasah ke sekolah. Fi sobahin bakirin pada waktu pagi sekali ini maksudnya. Wahia fi sa'ati, yaitu pada jam, yang jadi kata kunci adalah fi sa'ati dan adhab ilal madrasah, berangkat ke sekolah. Lah, berangkat ke sekolah itu pada jam berapa ya? Kalian tidak tahu artinya semua kalimat ini nggak apa-apa, yang penting tahu adhabu ilal madrasahnya ini. Saya pergi ke sekolah pada jam, nah ini aslinya seperti ini pertanyaannya ini. Ya gur dibulet ke, diakeh ke, dibuat sulit, sehingga aslinya ini yang saya kodak ini anak-anak. Saya pergi ke sekolah pada jam al-asirah jam 10, as-sadisah wa nisfu jam setengah 7, at-tasi'ah jam 9, as-saminah jam 8 wa nisfi 8 lebih 30. Berarti yang benar adalah jam ini 6 lebih 30 atau jam setengah 7. Mosok maka sekolah jam 10, jam 9 kan ya ora mungkin. Oke, kita lanjut ke nomor atau halaman terakhir ini, 31. Ya ayyuhal muslimun,
titik-titik al-lughatul arabiyyah fa innaha juz'un min dinikum. Wahai orang-orang muslim, titik-titik bahasa Arab, sesungguhnya bahasa Arab itu juz'un, bagian dari agamamu. Berarti ini apa ini? Ini artinya pelajarilah, pelajarilah bahasa Arab, karena bahasa Arab ini juz'un, termasuk bagian dari agamamu. Pelajarilah, sinawo. Berarti yang mana ini anak? Sinawo ini karena orang muslim banyak ya, muslimun tidak hanya 1-2 orang, maka kalian cari yang ada ininya juga, anak. Ada wawunya di sini biar sama. Yang mana? Ini. Loh, kata kuncinya seperti itu. Al muslimuna, banyak orang muslim ya, ini pelajarilah. Tapi yang di sini menunjukkan arti banyak. Ya, arti banyak. Kalau ta'allama ini menunjukkan arti 2 orang saja. Ta'allam menunjukkan arti 1 orang yang diperintah. Ta'allamna, kita saja. Kita itu ya yang hanya di sekitar kita. Kalau al muslimun semua orang muslim, maka ta'allamu semuanya juga. 32. Sony dan Hasan. Hal titik-titik jadaka ila Jakarta bil kitor. Apakah titik-titik mbahmu, kakekmu ke Jakarta dengan kereta? Naam, zurtu jadi ila Jakarta bil kitor. Zurtu ini saya berkunjung. Berarti pertanyaannya, apakah kamu berkunjung ke rumah simbahmu itu ke Jakarta dengan kereta? Kalau zurtu, ini menunjukkan saya. Kalau pertanyaannya kamu, itu berarti harus zurta. Ini, ya. Apakah kamu berkunjung? Bedanya seperti itu, anak-anak. Kalau untuk saya tu, kalau untuk kamu ta, kalau untuk kamu perempuan ti, kalau untuk kita nah, itu harus hafal. Ini kemarin di semester 1 ini sudah Pak Guru sampaikan ya. Tu itu untuk saya, ti kamu perempuan, ta kamu laki-laki. Kan ini Hasan, kamu laki-laki. Kita masuk ke nomor 33. Al-utlah al-baita unadifu yaumafi. Al-jumlah al-mufidah, susunan kalimat yang benar di sini. Susunan kalimat benar yang ini adalah yang mana? Coba kalian perhatikan. Saya artikan satu persatu dulu. Ya kalian libur baitun ini rumah unadifu yaumun dari fi ini di ya, libur rumah membersihkan hari di. Iya, membersihkan ini saya dengan anak. Sebentar, ini masih ada yang salah. Saya, karena unadifu saya. Jadi untuk pertama kali unadifu dulu biasanya ya, karena ada pelakunya saya ganti ini dulu. Ini saya. Terus saya membersihkan, yang dibersihkan apa? Rumah. Ya, saya membersihkan rumah di hari libur. Ya, seperti itu ya anak-anak, kira-kiranya berarti unadifu al-baita. Unadifu al-baita pertamanya. Cari unadifu al-baita, langsung ketemu. Unadifu al-baita di sini. Ya, unadifu al-baita fi yaumil utlah, pada hari libur. Nomor 34 ini kalian fokus di sini anak-anak. Yatana walu safir al-ghada fil maqsaf. At-tarjamatu, terjemah lagi. Terjemahnya ini apa ini anak-anak? Ini yatana walu itu adalah yatana walul futur apa ghada? Kalau yatana walul futur kuwi makan pagi, yatana walul ghada itu makan siang. Yatana walu safir al-ghoda, ghoda berarti siang. Safir makan siang di kantin. Mana? Safir makan siang di kantin. Lo ada toh? Oke. Kita langsung masuk ke nomor 35. Al-jumlah al-munasibah bisurah.
kalimat atau kalimat yang cocok dengan gambar di bawah ini adalah apa? Ini adalah anak di mana ini? Anak bapak ibu di pantai. Yadhabu Amir wa usratihi ila shalal linuzah shalal ila sahil ilal mazro'ah. Yang mana ini yang benar? B. Yadhabu Amir usratuhu ila sahil. Nah ini ila sahil. Ya, linuzah di pantai untuk liburan. Seperti ini. Kalau mazro'ah ini di kebun atau di sawah. Ini tadi juga salah. Kemudian yang ini di sekolah, ini juga salah. Ini bukan di sekolah, di pantai. Ini untuk ya. Jawabannya B anak-anak. Oke, kita lanjut ke ini rom 1. Ajib anak asilah al-atiyah bil ijabah as-sahihah. Hal hiya min afradil usah. Siapa dia? Nenek. Nenek itu jadatun, nggih. Oke, ini adalah jadati. Jadati kita taruh sini aja. Jadati adalah nenekku, bukan jati, jadati. Hal Amin yadrusu fil madha. Apakah Amin belajar di dapur? Nah, ini dapur anak-anak. Ini artinya dapur. Apakah Amin belajar di dapur? Apakah Amin belajar di dapur? Kalian lihat gambarnya, apakah itu di dapur? Tidak ya? Ya, berarti kalian jawablah saja lah. Di sini kita akan menjawab lah. Ini pakai bahasa Indonesia saja, Nana. Karena kalau saya pakai bahasa Arab nanti kocar-kacir tulisannya sih. Ini saya coba nih. Saya coba pakai bahasa Arab ini jadati ini di sini sudah rapi ya. Ini ketika saya pindah di sini seperti ini, mocar-macet susunannya. Oke, terpaksa kita pakai bahasa Indonesia tapi Arab. La seperti ini. La terus Amin ya terusu fi ghurfatil mudakaroti seperti ini. Tidak, tapi Amin belajar di ruang belajar. Nomor 2 sudah, ini nomor 3 ini harusnya. Uktub tulislah kalimat jumlah mufidah tunasibu bisurah, bersepeda. Berarti kalian disuruh membuat kalimat di sini. Membuat kalimat dengan bersepeda, berarti ini saja. Amir yadhabu berangkat ilal madrasah ke sekolah darojati dengan sepeda. Nomor 3 Udkur asma'ul makulat fil maksof. Nah, lagi-lagi maksof hubungannya dengan maksof. Kalau makulat ada akulu ini loh ya. Sebentar, ini kalian perhatikan ini. Akulu hubungannya dengan maksof, berarti itu yang dicari makanan ya. Makanan bukan minuman, karena akulu makulat. Kalau yang dicari masyrubat yashrobu itu berarti minuman. Ini kalian harus di sini ditulis minum. Sebutkan nama-nama makanan. Berapa ya? Sebutkan berapa anak-anak? Sebutkan 2 saja atau 3. Khubzun ini roti, ruzun nasi, ini samakun juga bisa ikan di sini. Samakun atau lahmun daging, pokoknya banyak sekali. Dan langsung nomor 4 tarjim hadil jumlah. Tarjim itu terjemah, berarti kalian harus menerjemah tarjim hadil jumlah ila lughatil Indonesia. Kalau ada kata tarjim anak-anak, kalau ada tarjim itu berarti kalian disuruh untuk menerjemah ke dalam bahasa Indonesia ya. Jangan sampai ditulis lagi Arab di sini. Karena terjemah itu terjemah bahasa. Yastaiqidu yang diterjemah mana ini? Yastaiqidu faiz minan naum subahan bakir. Yastaiqidu
Kita tulis ini ya. Dastai gitu itu bangun, berarti Faiz bangun, Faiz bangun, tidur, minan naum tidur, sobahan bakir pagi-pagi sekali, pagi-pagi sekali, seperti ini. Yang terakhir nomor 5. Uktub jumlatan mufidatan fiha dzarful makan al-jawab. Tulislah kalimat yang di dalamnya ada dzarful makan. Dzarful makan itu menunjukkan tempat. Menunjukkan tempat. Berarti kita tulis kalimat. Ya, jadi ini kita disuruh membuat kalimat yang di dalam itu dzarf makan. Dzarf makan itu apa? Dzarf makan itu adalah yang menunjukkan tempat ini mas. Apa ya, janibal madrasah, janibal madrasati, di samping sekolah ada masjidun ya, ini maksudnya dzaraf. Nah, di sini ini maksudnya dzaraf makan, seperti itu. Untuk pembahasan sampai di sini ya, demikian ya. Mudeng sing penting ditonton sih, yang penting disimak dulu. Kalian berusaha dulu, karena saya yakin kalau kalian berusaha untuk memahami, meskipun rada mumet sidik, tapi insya Allah nanti akan ada hasilnya. Saya yakin ada hasilnya. Kalian tonton saja berulang-ulang, nanti akan ada hasilnya. Dan untuk ujian bahasa Arab, untuk ujian madrasah, ujian akhir semester bahasa Arab itu, yang Pak Guru barisan Pak Guru bahas ini insya Allah akan keluar semua. Jadi kalian tetap dipelajari, dicermati, dan mudah-mudahan kalian semua mendapatkan nilai yang sangat memuaskan. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Cukup sekian dari waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.